Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah Honda Civic Type R. Ya, ini adalah Honda Civic Type R generasi kelima dengan kode bodinya itu di FK8. Nah, dan gak kerasa ya, Honda Civic Type R ini sudah berumur kurang lebih 5 tahun sejak kemunculannya diluncurkan di tahun 2017 kemarin ya. Dan sekaligus, ya 5 tahun itu merupakan waktu di mana gue memiliki mobil ini. Ya, gue kurang lebih memiliki mobil ini selama 5 tahun. Dan di video kali ini, kami akan lebih berfokus pada owning experience. Kami akan share kepada kalian gimana sih ups and downs memiliki mobil ini gitu ya. Selama kurang lebih 5 tahun. Dan kemudian berapa sih operational cost dari si Civic Type R ini. Dan begitu pula juga modifikasi apa saja yang sudah diimplementasikan terhadap mobil ini. Oke, so tanpa berlama-lama, langsung aja. This is it, CVT Review Honda Civic Type R FK8. Oke, sedikit bicara soal desain dari si Civic Type R FK8 ini. Ya, kalau dibandingkan dengan FL5, si FK8 ini terlihat lebih boyish gitu ya, lebih sporty dan racing gitu ya. Dan nggak sedikit yang bilang kalau desainnya ini agak overkill dan racer gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kalau soal desain tuh preferensi setiap orang ya, beda-beda gitu ya. Kalau gue pribadi sih, jujur gue lebih suka desainnya si FK8 ini, nggak bias ya. Tapi kalau menurut kalian gimana sih VTs? Kalian lebih suka desain eksterior dari si FK8 ini atau si FL5? Leave comment di bawah. Nah, oke, pertama-tama gue akan share ke kalian nih. Kami akan share ke kalian modifikasi apa saja sih yang sudah diaplikasikan terhadap mobil ini. Ya, selama 5 tahun memiliki mobil ini, ya yang pertama, gue sudah memasangnya dengan PPF, Paint Protection Film, ya, di bagian kap mesin, di bagian depan sini, dan juga di lower bumper bagian depan, ya. Jadi untuk meminimalisir adanya stone chip gitu ya, kena ke body gitu. Jadi ya lumayan lah PPF ini melindungi dari stone chip tersebut gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di kamera ini emang warnanya sudah agak menguning gitu ya. Ini karena PPF-nya sebenarnya, ya, di bagian kap mesin dan juga di lower bumpernya. Lalu kemudian gue tuh anaknya suka banget ya wrapping gitu ya. Kalau dibandingkan banyak yang suka pakai ceramic coating gitu ya. Tapi kalau gue lebih suka pakai wrapping sticker aja. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nih spionnya udah gue wrap dengan black glossy. Lalu kemudian black top di sini ya. Ini juga dikasih stiker black glossy seperti ini ya. Gitu. Daripada di coating-coating, gue lebih suka ini sih untuk melindungi si cat body mobilnya. Karena mobil ini udah berusia 6 tahun, ya salah satunya adalah di bannya. Ya, kalau dari pabrikan OEM-nya, ban Civic Type R FK8 ini dia menggunakan ban dari Continental Sport Contact 6. Ya, sedangkan gue mengganti bannya ini sekitar 2 tahun lalu di tahun 2021 ya menjadi Pirelli Dragon Sport. Ya, profilnya ini agak sedikit berbeda. Ya, dia di profilnya itu di 245/35 ring 20 ya. Untuk velgnya sendiri gue belum menggantinya ya, tapi targetnya sih ingin ganti ini ya, Race TE37 warna gold OG-nya. Itu keren banget ya. Downsize jadi 18 inci, tapi ya lagi nabung dulu, nggak apa-apa. Dan ini velgnya masih yang OEM bawaan pabrik ya, ring 20. Kalau ban sebelumnya dia pakai itu kan tadi ya, Continental Sport Contact 6, profilnya itu dia lebih low profile sedikit ya. Kalau ini di 35, yang ini Pirelli Dragon Sport, kalau itu 30. Nah, ini ada impactnya nih, 35, lumayan lah 5 mm lebih tebal gitu ya. Jadi kalau kena impact jalanan yang nggak rata, lubang gitu ya, ini masih memberikan bounce gitu ya, lebih enak buk gitu. Kalau yang kemarin ya, pakai Continental itu kayak jedok gitu. Ini lebih enak lah, lumayan kerasa lah, walaupun cuma sedikit, nggak signifikan. Ya, ini dia parts yang gue udah ganti, yaitu di ban yang keempat, satu set ya kemarin. Dan satu setnya itu kurang lebih si Pirelli Dragon Sport ini di kisaran 3 sampai 4 juta rupiah, 3,5 sampai 4 juta rupiah. Gue udah agak-agak lupa ya di 2 tahun lalu gitu.
Lalu sisanya ya di samping sini nggak ada lagi sih yang gue modif. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang ya kalau yang paling terlihat di sini adalah di exhaustnya. Kalau dari OEM pabrikannya, exhaustnya itu ada 3 gitu ya lubangnya. Nah di sini gue sudah menggantinya dengan full exhaust system dari HKS ya, Legamax Premium. Ya di sini lubangnya exhaust ini ada pipe-nya ini cuma ada 2 di belakang sini, jadi resonatornya udah nggak ada lagi. Kalau pabrikan ada 3 gitu ya, di sini hanya 2. Kalau 3 gue kurangin jadi 2 ya. Kebanyakan orang 2 udah 3 mau jadi 4 gitu. Ya itu agak overkill sih. Nah di sini gue kurangin jadi 2 ya, lebih manis sih ya sebenarnya. Dan gue suka banget exhaust tip-nya di sini ya. HKS nih kayak ada warna-warna birunya kayak di smoke gitu ya. Ini bagus banget ya desainnya. Nah, oke, dan katanya sih ini dengan mengganti exhaust ini sistemnya ya dari depan sampai belakang gitu ya, itu bisa menambah mobil horsepower dari mobil ini sekitar 6 sampai 10 horsepower ya. Jadi lumayan, dan suaranya ya ini yang kami suka, suaranya jadi seperti ini. Oke, nah ini dia di bagian belakangnya, itu aja sih ya. Dan gue sih targetnya ya kalau ada rezeki gitu ya, ingin mengganti front pipe dan down pipe-nya lagi. Oh ya, ini kisaran harganya, wah itu gue modifikasi mengganti exhaust systemnya jadi HKS Legamax Premium itu seharga kurang lebih 17 juta rupiah ya. Nanti rencananya sih kedepannya akan mengganti front dan down pipe-nya itu sekitar harganya tuh sekitar 10 jutaan gitu ya. Mudah-mudahan ada rezeki gitu ya, amin. Ya itu aja sih dari bagian belakangnya yang sudah gue modifikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya yuk. Oke, sekarang kami sudah ada di driver seat dari Honda Civic Type R. Yes, kalau mengendarai Civic Type R, ya mobil ini paling enak untuk dikendarai sendiri. Disinilah spot yang tepat gitu ya. Oke, so ini dia layout dashboardnya ya, yang banyak yang bilang ini salah satu dashboard, dan bahkan ada yang bilang ini mirip dengan dashboardnya Honda Brio. Gak salah, tapi di Civic Type R ini ya implementasinya ini lebih bagus ya, dan bahan-bahan yang digunakan, material yang digunakan ini lebih baik gitu ya. Sebut saja di sini sudah berbahan soft touch gitu ya, dan di sini ada motif-motif karbon plastik sih ya, dan ada lining merahnya di sini. Ya ini benar-benar memberikan kesan sporty di dalam sini gitu ya. Ini dia yang spesial dari Honda Civic Type R, yaitu sistem transmisinya. Dia masih menggunakan sistem transmisi 6-speed manual transmission. Bagus banget di sini, dan kami suka banget desain shift knob-nya di sini ya. Ini bulat gini, dan ini bahannya seperti besi ya. Tapi kalau lagi cuaca panas kayak gini, ini nih gue suka kalau masuk ke mobil suka panas banget, bahkan nggak bisa memegang itu saking panasnya. Ya ini dia ya, kekurangannya ya bahannya, tapi keren, bagus, enak banget digenggam, dan dia sudah short shift ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi driving impression dari mobil ini. Oke, dan pasti dia ada driving mode ya, 3 driving mode, ada comfort, sport, dan juga plus R. Defaultnya itu sport mode, lalu di sini ada brake hold dan electronic parking brake. Ini dia juga yang disayangkan sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Dan yang di bagian tengah sini, kalau kalian perhatikan ya, ini dia yang spesial dari Honda Civic Type R. Yaitu di sini ada plat ya, emblem Type R ini yang dibaut gitu ya. Di sini ada tulisan Civic dan juga Airstrip 05371. Ini adalah menandakan unit ke 5371 seluruh dunia, worldwide ya. Ini dia yang memberikan kesan spesial lagi terhadap setiap pemilik dari Honda Civic Type R ya. Keren banget ya. Dan di bagian interiornya di sini ya, kami sudah menggantinya dengan karpet dari Trapo ya. Sini keren banget. Kalau kalian ingat ya, waktu itu Om Mobi sudah pernah menjajal mobil ini, tes mobil ini. Waktu itu dia mengetes performa dari si Civic Type R ini. Dan pada saat full throttle ya, injak pedal gasnya full, Om Mobi bilang kalau seperti ada yang mengganjal. Ya, dia nggak bisa full potential gitu, di kick down full. Itu karena karpetnya. Dan benar aja ya, thank you Om Mobi udah kasih input nih.
Itu karena karpetnya. Dan sejak saat itu, gue langsung mengganti karpetnya yang tadinya tuh karpet karet yang gue beli dari Ace Hardware menjadi karpet dari Trapo. Yes, ini keren banget ya. Kami sangat suka sekali desainnya. Dia waffle-waffle seperti ini ya. Dan ini warnanya kombinasi ya, coklat dengan ada liningnya nih, stitchingnya warna merah. Jadi sesuai sekali dengan warna interior dari Type R ya, senada gitu. Racing banget, bahkan sampai karpet pun juga racing gitu ya. Ya, dan ya kami suka banget bahannya ini dan ringan. Pasangnya gampang banget. Ini tinggal plug and play aja, dan bagian bawahnya sini ada velcro, jadi nggak tetap membuat si karpet ini tetap pada tempatnya. Jadi nggak geser-geser walaupun kakinya ya karena kaki gitu ya, stepnya ini tetap pada tempatnya karena ada velcro-nya. Bagus, dan ini bahannya gampang banget untuk dibersihkan ya, karena ini ada waffle-waffle-nya, jadi bisa menyimpan kotoran, debu, atau air gitu ya. Kalau kalian misalnya dari luar hujan-hujanan, ini gampang banget, tinggal disiram aja atau tinggal disikat aja gitu ya. Bahkan tinggal di vakum aja juga bisa kalau hanya debu aja gitu ya. Ini convenient banget, dan yang paling penting dia tidak lagi ngeblok si pedal gasnya. Jadi dia bisa full throttle, kita bisa kick down full gitu ya. Ini enak banget gitu ya. Dan ini full set ya, mulai dari bagian depan, bagian penumpang baris tengah gitu ya, baris kedua, dan juga di bagasi. Ya, ini bagus banget. Aduh, nggak nyesel deh beli karpet ini ya. Oke, itu aja dari bagian interiornya ya, yang nggak banyak sih yang gue modif ya, karena gue sebenarnya suka OEM aja, yang OG aja. Oke, sekarang karena kita bahas Civic Type R ya, yang paling penting highlight dari mobil ini pastinya yaitu di sektor mesinnya. Yuk langsung aja kita cek. Oke, tapi sebelum kita bahas mesinnya, nah ini dia salah satu modifikasi juga yang parts yang udah gue ganti, yaitu wiper blade-nya. Ya, berhubung mobil ini tuh udah usianya menginjak kurang lebih 5 tahun, jadi usapan dari wipernya itu udah nggak sempurna lagi, banyak menyisakan air-air gitu ya, bekas-bekas gitu. Jadi nggak enak banget dilihatnya, mengganggu pandangan. Maka dari itu, yes, kami menggantinya dengan wiper blade dari Oxtra. Yes, ini bagus banget ya, dan ini benar-benar mengusapnya dengan sempurna ya. Kalau kalian pikir Trapo itu hanya jualan karpet, ternyata Trapo juga jualan wiper blade ya. Brandnya itu namanya Oxtra, dan ini bagus banget, kami sangat rekomendasikan banget ke kalian gitu ya. Dan ini plug and play, gampang banget ya, tinggal dibuka aja klipnya, tinggal dimasukin, pokoknya mudah banget, convenient banget memasang si wiper blade ini ke Civic Type R ya. Itu aja parts yang udah gue ganti di bagian depan sini. Yuk langsung aja kita bahas dapur pacunya. Ini dia yang spesial dari Honda Civic Type R. Apalagi kalau bukan mesinnya. Ya, kita buka aja kap mesinnya. Ya, sayangnya dia masih manual ya. Dan ini dia engine bay-nya, cukup berantakan ya. Banyak kabel seliweran kesana kemari gitu ya. Tapi nggak apa-apa, at least engine blocknya sudah ditutupin cover ya. Ini bagus, kami suka desainnya. Dia ada warna merahnya, ada logo Hondanya, dan juga ada ini motif-motif karbon seperti ini. Oke, dan di bagian mesinnya ini ya, gue sudah melakukan menambahkan parts gitu ya, modifikasi terhadap mobil ini minor aja sih, yaitu dengan menambahkan blow off valve atau BOV dari HKS ya, dari Jepang juga, sama seperti di exhaust tadi, mereknya HKS ya. Gunanya BOV ini dia adalah untuk mengurangi tekanan pada turbonya ya, dan juga memberikan suara-suara siulan gitu ya ketika kalian gear shifting gitu ya, mengganti gigi ya, RPM tinggi terus kalian ganti gigi, itu kayak ada bunyi ciu ciu gitu ya. Aduh, enak banget, itu menambah lagi adrenalin ketika mengendarai mobil ini. Nanti kita akan dengar suaranya dari blow off valve ini ketika kita berkendara ya. Oke, dan biaya dari blow off valve dengan memasang blow off valve ini, BOV dari HKS ini kisaran di 6 sampai 7 juta rupiah. Kalau nggak salah di 6,5 juta rupiah pada saat itu ya. Oke, dan blow valve ini dia juga selain dia memberikan siulan-siulan tadi, bunyi siulan tadi, dia juga bermanfaat untuk mengurangi tekanan pada turbonya. Jadi membuat turbonya ini lebih awet. Oke, itu aja dari bagian mesinnya. Sekarang kita cobain gimana sensasi berkendara dari Honda Civic Type R FK8 ini. Dan mengingat mobil ini sudah berusia sekitar kurang lebih 5 tahun, apakah ada penurunan di performanya? Yuk langsung aja kita cek.
Let's check it out. Oke, sekarang kita sudah mengendarai Honda Civic Type R FK8 dan ini adalah highlight dari mobilnya, yaitu performa mesin K20C1-nya 306 horsepower dan torsinya 400 Nm dikawinkan dengan transmisi manual. Yes, ini dia yang seru banget. Ya, yang kami suka adalah koplingnya ini nggak terlalu berat gitu ya. Dia pas aja, nggak terlalu dalam. Dan ini dia short shift juga, jadi enak banget ya untuk pemakaian sehari-hari. Nah, bicara soal daily driving, mobil ini juga masih enak banget loh. Ya, ketika gua ngendarain mobil ini gitu ya, sehari-hari. Ya, dan apalagi dengan mengganti mode berkendaranya ke comfort mode, seketika mobil ini jadi lebih lunak gitu ya. Dan throttle response-nya tidak seresponsif sport mode atau plus R-nya tadi. Ya, dan juga suspensi jadi lebih lembut. Dan juga bobot setirnya jadi jauh lebih ringan. Ya, jadi berkendara dengan Civic Type R FK8 ini untuk sehari-hari daily driving ini masih nyaman banget dan enak banget untuk manuvernya. Ya, lalu bagusnya lagi dari mobil ini, walaupun dia adalah notabene adalah sebuah sports car gitu ya, yang terkenal boros gitu bisa dibilang, tapi menurut pencatatan gue gitu ya, selama menggunakan mobil ini tuh cukup hemat loh. Jadi kalau untuk pemakaian dalam kota gitu ya, banyak macet-macetan gitu ya, dan kalau kakinya nakal gitu ya di dalam kota, mobil ini masih bisa mencatatkan figur efisiensi di kisaran 1:9 ya, 9 km per liter. Dan kalau untuk pemakaian luar kota gitu ya, banyak di jalan tol dan bawanya santai, mobil itu masih bisa memberikan figur efisiensi di 1:11 gitu ya, 11 km per liter. Jadi hitungannya tuh masih, untuk sebuah sports car ini tuh masih efisien banget. Dan bicara soal efisiensi ya, gue mengisi mobil ini dengan bahan bakar dari Pertamina, yaitu Pertamax Turbo dengan RON oktannya itu di 98 ya. Dan sekali ngisi itu gue bisa habis sekitar 500.000 sampai 600.000 rupiah ya, full tank ya. Dan gue ngisinya itu biasanya 2 minggu sekali gitu ya. Dan ya, since mobil ini tuh juga memiliki tangki bensin yang nggak terlalu besar ya, di kisaran 40 literan saja. Jadi ya sekali ngisi 500 sampai 600.000 rupiah ya, cukup nggak terlalu inilah ya, bisa dibilang nggak terlalu boros, cukup efisien mobil ini. Dan yang kami suka dari mobil ini, kita ganti lagi ke Plus R mode, yaitu manuver dari mobil ini. Yes, ketika kita menikung seperti ini ya, wah tadi di situ aja kita 60 km per jaman, itu mobil itu seperti lengket banget di jalan dan enak banget, fun to drive banget mobil ini. Intinya memiliki mobil ini sangat fun to drive. Woo! Ya, selain dia fun, dia juga memiliki efisiensi yang baik, practicality yang baik, dan juga masih tergolong cukup nyaman untuk sebuah sports car. Memang benar-benar suatu kepuasan tersendiri memiliki mobil ini. Luar biasa. Woo! Oh ya, tadi kita udah bicara soal performa dari mobil ini, kemudian efisiensi bahan bakarnya. Sekarang kita bicara soal pajak tahunan dari Civic Type R FK8 ya. Pajak tahunan mobil ini ya setiap tahun ya, dia nggak kena progresif atas nama pribadi. Mobil pertama ya, itu di kisaran 12 juta rupiah. Ya bisa dibilang cukup mahal ya, tapi untuk sebuah ukuran mobil sports car, dan dia juga CBU pada saat itu ya, dia masih di Swindon UK diproduksinya, 12 juta rupiah per tahun. Ya oke lah ya. Ya masih bisa dibilang ya bidang mahal banget enggak, murah juga enggak gitu. Jadi ya itulah pajak tahunan dari Civic Type R FK8 tahun 2017. Oke, tadi kita udah bicara owning experience-nya ya, pengalaman berkendara dengan Civic Type R ini selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian juga tadi biaya bensinnya, lalu pajaknya. Sekarang kita bicara soal after sales-nya. Yes, ini dia yang penting ya, karena after sales ini cukup penting kalau kita bicara soal mobil gitu ya. Perawatannya berapa sih biaya perawatannya gitu selama ini. Apalagi ini adalah sebuah
sports car gitu, mobil berperforma tinggi. Nah, berapa sih biaya servisnya? Seperti yang gue mention sebelumnya, gue ambil mobil ini tuh dalam kondisi second ya, used gitu ya, di tahun 2019. Dan pada saat itu kilometernya kisaran 6.000 km. Dan waktu itu gue udah pernah servis 10.000 ya. Untuk olinya sendiri ya, dia membutuhkan oli 4,5 liter ya, cukup minum banyak nih mobil ya, karena ini kan high performance car jadi butuh banyak. Itu habisnya kurang lebih di kisaran 1,6 juta rupiah ya, ganti oli, udah termasuk filter, ganti filter oli gitu ya. Dan kebetulan waktu itu karena sudah tidak garansi lagi, jadi gue ke bengkel ini ya, khusus spesialis mobil-mobil berperforma tinggi yang cukup terkenal ya, waktu itu di Engine Plus Motorsport waktu itu ya. Dan kisaran harganya mengganti oli di kilometer 10.000 itu di 1,6 juta rupiah ya. Lalu sempat juga waktu itu ganti kampas rem. Tapi kampas remnya lucunya di Civic Type R ini yang habis duluan itu di bagian belakang. Ya, waktu itu habis untuk mengganti kampas rem di bagian belakang ya, di kanan kiri satu set itu di 3,2 juta rupiah ya. Nah, katanya sih kenapa gue sempet bingung sih ya, bertanya-tanya kenapa kok yang habis belakang duluan malah dibanding yang depan. Itu karena EBD-nya, jadi electronic braking distribution-nya itu lebih banyak ke roda belakang di Civic Type R FK8 ini gitu. Jadi lebih cepat kampas rem habisnya itu yang di bagian belakang. 3,2 juta rupiah. Jadi itu dia kurang lebih ya. Dan ini sebentar lagi gue akan servis di 20.000 ya. Jadi kita akan lihat berapa biayanya kurang lebih ya. Kalau 20.000 kan masuknya servis besar ya. Kita belum tahu. Nanti akan gue share di kesempatan lain ya, di video berikutnya gitu. Oke, jadi kurang lebih ya itulah beberapa biaya servis yang sudah gue keluarkan selama 3 tahun terakhir ini. Oke, so ini dia yang paling seru, yaitu kita cek aja, hitung berapa figur akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam dari si Honda Civic Type R FK8 ini. Oke, dari 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita masuk ke gigi 1, kita ke plus R mode dong pastinya. Oke, matikan AC, traction control nggak apa-apa, biarin aja. Oke, langsung aja kita stay di 3000 rpm dan go. Oh, lihat traksi. Oke, sudah 60, 80, 100. Oke, dan menurut pencatatan kami dari 0 sampai 100 km per jam, mobil ini mampu menempuh waktu di 8,3 detik. Oke. Iya, kalau kalian pikir kok Type R 8 detik sih, Bang? Iya, kami juga agak ini ya, mempertanyakan karena since waktu itu kan Om Mobi juga pernah coba ya tes mobil ini dan figurnya itu juga di kisaran 8 detikan. Ya sebenarnya banyak faktor ya. Pertama mungkin karena bannya, tadi gripnya banyak banget traksinya ketika kita pertama kali meluncur gitu ya, start gitu. Itu traksinya banyak banget, nah itu buang banyak waktu juga cukup. Dan ya, since mobil ini sudah berumur usia 5 tahun, pastinya ada power loss. Ya, dan selama 5 tahun itu gue juga belum pernah melakukan tune up gitu ya. Nanti kita akan coba dyno test lagi dari mobil ini. Tapi ya itulah figur yang bisa kami dapatkan, 8,3 detik. Bukan angka yang impresif untuk sebuah Type R. Tapi nanti kita akan coba lagi ya mobil ini, dan kalau diberikan kesempatan kami bisa turun langsung ke sirkuit gitu ya. Tapi kalau kita berakselerasi rolling drag race gitu ya, wah, mobil ini benar-benar napasnya panjang banget dan kencang sekali mobil ini. Luar biasa. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review Honda Civic Type R FK8. Yes, mobil ini nggak kerasa usianya sudah menginjak sekitar 5 tahun. Dan selama gue menggunakan mobil ini kurang lebih selama 3 tahun, bisa gue simpulkan memiliki mobil ini benar-benar fun banget ya. Ini adalah sebuah kepuasan tersendiri memiliki mobil ini, karena mobil ini ya seperti yang kami mention sebelumnya, memiliki performa yang mantap, efisiensi yang cukup baik,
dan juga practicality yang oke ya, masih terhitung oke untuk sebuah sports car, dan ditambah lagi dia memiliki kenyamanan yang oke ya, baik gitu ya untuk sebuah sports car seperti ini ya. Dan juga ke biaya operasional tadi ya, dan beberapa modifikasi yang sudah gue sampaikan tadi sebelumnya ya, biaya operasional dari mobil ini ya masih bisa dibilang masih attainable lah ya, dari sisi pajak, kemudian juga servisnya, lalu juga tadi beberapa parts yang sudah diganti, ini masih dibilang terhitung cukup attainable gitu ya untuk sebuah sports car. Oke, so itu aja sekian review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan apabila kalian ingin membaca berita seputar dunia otomotif, kalian bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang si Civic Type R FK8 ini, ya, yang sekarang pasaran itu di kisaran untuk NIK 2017 itu masih di kisaran 800 hingga 850 juta rupiahan ya. Jadi menurut kami mobil ini masih worth to buy banget hingga saat ini. Apabila kalian ingin memiliki sebuah sports car, sebuah Civic Type R yang merupakan icon dan juga namanya itu udah legend banget ya di dunia otomotif. Ya, kalian bisa membeli si FK8 ini yang harganya di kisaran 800 jutaan, yang bisa kalian beli juga melalui website kami. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.